harus dari konversi predikat kinerja sebesar 150 untuk bisa naik pangkat dari 4B ke 4C. Kira-kira seperti itu ya, kemudian dipahami. Kemudian terkait hukuman disiplin ini sangat dilema sekali ya Bapak Ibu terkait pejabat fungsional yang dikenai hukuman disiplin. Karena kenapa? Karena ketentuan pejabat fungsional yang dijatuhi hukuman disiplin ini tidak tertuang secara clear di ketentuan Permenpan 1 tahun 2023, begitu juga di Peraturan BKN nomor 3 tahun 2023. Tapi di ketentuan peraturan terkait hukuman disiplin, ini dimungkinkan pejabat fungsional ini dikenai hukuman disiplin. Khususnya hukuman disiplin tingkat sedang maupun tingkat berat. Di mana hukuman disiplin tingkat sedang ini berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun. Sedangkan yang hukuman tingkat berat, ini ada 2 nih konsekuensinya Bapak Ibu. Yakni yang bersangkutan turun jabatan selama 12 bulan atau pembebasan dari jabatan selama 12 bulan. Nah, ini menjadi satu permasalahan tersendiri yang masuk ke kami konsultasi terkait bagaimana kondisi pejabat fungsional yang memang dikenai hukuman disiplin tersebut. Nah, ini kami pada saat proses penyusunan substansi ini sangat berhati-hati sekali ya Bapak Ibu. Kami berulang kali menyampaikan kepada pimpinan dan juga kami mengundang Menpan dalam rumusan substansi ini. Kemudian juga unit-unit terkait di BKN terkait rumusan hukuman disiplin ini. Jadi jangan sampai kita memaknai keliru terkait hukuman disiplin karena marwahnya yang disampaikan oleh pimpinan kami bahwa hukuman disiplin ini sebenarnya adalah pembinaan, bukan pembinasaan. Jadi sangat hati-hati sekali kami menuangkan substansi ini. Yang pertama adalah pejabat fungsional yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah 1 tahun, tetap berkinerja dan predikat kinerjanya tetap dapat dikonversikan ke dalam angka kredit pada saat yang bersangkutan menjalani hukuman disiplinnya. Jadi pada saat untuk yang hukuman disiplin tingkat sedang nih Bapak Ibu. Jadi bagi pejabat fungsional yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang berupa penurunan pangkat sedikit lebih rendah. Jadi ketika yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin sedang berupa penurunan pangkat, jadi terhitung mulai tanggal dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang, maka terhitung itu pula pangkatnya turun selama 1 tahun. Tapi jenjang jabatannya masih sama nih Bapak Ibu. Sehingga kepada yang bersangkutan karena jenjang jabatannya masih sama dan juga dalam masa pembinaan, jadi arahan dari pimpinan kami adalah kinerjanya tetap diperhitungkan. Ini khawatirnya kalau yang bersangkutan sudah dijatuhi hukuman disiplin penurunan pangkat, tentu ini akan berkonsekuensi kepada penghasilan yang bersangkutan. Nah ini jangan sampai orang pegawai yang telah dikenai hukuman disiplin ini double attack kena hukuman disiplinnya, kira-kira seperti itu. Jadi silakan saja dia jatuh hukuman disiplin akan berdampak berkonsekuensi kepada penghasilannya karena turun pangkat 1 tahun. Tapi ketika yang bersangkutan punya memperbaiki diri dengan kinerja yang baik, maka seyogyanya tetap diapresiasi. Tentu apresiasi ini salah satunya adalah dengan tetap mengkonversikan predikat kinerjanya. Tapi ada substansi yang berikutnya yang tentu ini menjadi pertimbangan bagi setiap pejabat yang dikenai hukuman disiplin. Karena pemberian hukuman disiplin pada marwahnya adalah satu pembinaan agar si pejabat yang dikenai hukuman disiplin itu ada efek jerah dan juga pejabat lainnya yang melihat
temannya mungkin pegawai negeri itu tidak ada keinginan melakukannya, sehingga tetap akan memiliki konsekuensi. Nah, konsekuensi ini kita atur pada substansi yang kedua, yakni dalam hal pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada angka 1 telah memenuhi angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat atau jenjang jabatan, maka kenaikan pangkat atau kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tingginya ini bisa di bisa diproses ini paling singkat 1 tahun setelah kembali ke dalam pangkat semula. Jadi walaupun dia dihitung kumulatif angka kreditnya, kemudian predikat kinerjanya, mohon maaf, kemudian kumulatif angka kreditnya terpenuhi nih, tetap yang bersangkutan tidak bisa diusulkan kenaikan pangkatnya. Kapan yang bersangkutan dapat diusulkan kenaikan pangkatnya? Paling singkat 1 tahun setelah kembali ke dalam pangkat semula. Jadi ada masa dia dikembalikan 1 tahun dia penurunan pangkat, kemudian ada 1 tahun dia masa evaluasi. Jadi paling tidak 2 tahun. Jadi 2 tahun dia ada masa tidak bisa diusulkan kenaikan pangkatnya walaupun yang bersangkutan terpenuhi kumulatif angka kreditnya. Jadi substansi yang kedua ini tetap kita memberikan konsekuensi kepada pejabat fungsional yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang. Lalu bagaimana kalau pejabat fungsional tersebut dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan jabatan setingkat rendah selama 12 bulan atau pembebasan dari jabatannya menjadi pelaksana selama 12 bulan. Ini apabila yang bersangkutan sudah selesai menjalani hukuman tingkat berat tersebut, maka apabila yang bersangkutan telah selesai menjalani hukuman disiplinnya dapat diangkat dalam jabatan fungsional semulanya. Jadi proses pengangkatannya juga sama ya Bapak Ibu. Jadi 12 bulan yang bersangkutan menjalani hukuman disiplin, kemudian 1 tahun masa evaluasi. Jadi dapat diangkat kembali ke dalam jabatan fungsional semulanya setelah selesai masa evaluasi selama 1 tahun, yakni setelah menjalani hukuman disiplin tingkat beratnya. Dengan catatan adalah 1, tersedianya lowongan kebutuhan. Jadi tetap harus melihat formasinya. Formasinya ada atau tidak untuk dia dikembalikan kembali ke dalam jabatan fungsionalnya. Kemudian predikat kinerjanya juga minimal baik. Kemudian angka kreditnya bagaimana ketika yang bersangkutan ini diaktifkan kembali ke dalam jabatan fungsionalnya atau dikembalikan lagi ke dalam jenjang jabatannya, maka diberikan angka kredit sebesar angka kredit yang ditetapkan sebelum menjalani hukuman disiplinnya. Jadi ini prosesnya hanya pemulihan angka kredit kembali. Kemudian substansi yang nomor 4 adalah dalam hal pejabat fungsional dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan atau pembebasan dari jabatan dikarenakan tidak memenuhi target kinerja, sebelum diangkat kembali ke dalam jabatan semula, wajib mengikuti dan lulus uji kompetensi. Jadi kalau misalkan berkaitan dengan kinerja, berkaitan dengan kompetensinya, maka kepada yang bersangkutan untuk dapat diangkat kembali ke dalam jabatan fungsional, selain memenuhi substansi yang nomor 3, maka ditambahi, yakni harus mengikuti dan lulus uji kompetensi. Selain itu, maka cukup tersedia lowongan saja dan juga predikat kinerja minimal baik. Maka apabila akan diangkat dalam jabatan fungsional, silakan BPK-nya mengangkat ke dalam jabatan fungsionalnya. Nah, ini substansi yang terakhir di SE BKN nomor 9 tahun 2024. Prinsipnya bagi pejabat fungsional yang sebelumnya dengan penilaian angka konvensional yang sampai dengan saat ini belum dilakukan penyesuaian angka kredit ke integrasi, maka kita dorong untuk segera melakukan penyesuaian angka kredit ke integrasi. Karena ada beberapa kasus nih, khususnya
kasus guru ya Bapak Ibu. Di guru itu saat ini sudah keluar surat dari GTK terkait dua hal, yakni percepatan pengangkatan guru yang dari formasi CPNS. Kemudian yang kedua adalah penyesuaian nomenklatur guru sesuai dengan ketentuan peraturan yang berwenang saat ini. Nah, kondisi yang kedua ini yakni kondisi penyesuaian nomenklatur guru sesuai dengan ketentuan saat ini masih ada beberapa di lapangan yang guru yang belum melakukan penyesuaian angka kredit. Karena kenapa? Karena prosesnya tidak bisa dilakukan karena nomenklaturnya yang belum sesuai dengan ketentuan. Kenapa nomenklaturnya? Karena penyesuaian angka kredit itu ada formula. Formulanya itu dikurangi angka kredit, dikurangi nilai dasar. Jadi angka kredit konvensional dikurangi nilai dasar. Dan nilai dasar ini dasarnya adalah nomenklatur. Jadi kalau misalkan nomenklaturnya aja salah, maka kita akan terkendala dengan penentuan nilai dasar angka kredit tersebut. Jadi prosesnya disesuaikan ke nomenklaturnya terlebih dahulu sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kemudian baru dilakukan penyesuaian angka kredit. Itu yang pertama. Yang kedua, ternyata kondisinya ada jabatan pejabat-pejabat fungsional yang dilakukan proses pengangkatan kembali di dalam jabatan fungsional sebelumnya mungkin diberhentikan, entah itu karena pemberhentian sementara sebagai PNS, entah itu karena tugas belajar, entah itu karena CLTN, atau bahkan ditugaskan secara penuh di luar tugas jabatan fungsionalnya, yang pada saat proses pengangkatannya ini masih menggunakan angka kredit konvensional, sehingga segera dilakukan penyesuaian angka kredit ke integrasi. Yang sebelumnya harus selesai 30 Desember 2023, maka dengan surat ini menyesuaikan, silakan disesuaikan. Tapi bagi yang penilaian angka konvensional tetap itu penilaiannya dipersyaratkan sampai dengan 31 Desember 2022 sebagaimana ketentuan Permenpan 1 tahun 2023. Hanya proses penyesuaiannya saja ke angka kredit konvensional ke angka integrasi yang menyesuaikan waktunya sampai dengan saat ini. Nah, proses penyesuaian ini memang sependek pengetahuan saya ada beberapa instansi pembina dalam hal ini menggunakan aplikasi mandiri. Ada juga yang menggunakan manual. Nah, di BKN sendiri ini boleh dengan akses ke aplikasi disepakati.bkn.go.id. Nah, kemudian siapa yang menandatangani proses penyesuaian kredit ini kita atur bahwa yang pertama yang melakukan proses penyesuaian ini yakni harus unit yang membidangi kepegawaian atau SDM atau di instansi pusat ataupun daerah. Sedangkan yang menandatangani PAK penyesuaian angka kredit ini adalah satu pejabat pimpinan tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian atau SDM atau jabatan pimpinan tinggi Pratama yang membidangi jabatan fungsionalnya. Kemudian PLT atau PLH boleh nggak menandatangani? Boleh, silakan. PLT PLH selaku pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit penyesuaian angka kredit konvensional ke integrasi. Ini boleh melakukan penetapan atau pengesahan angka kredit tersebut. Nah, ini kami juga untuk pemantapan sudah juga menerbitkan buku panduan teknis Peraturan BKN nomor 3 tahun 2023, juga profil jabatan fungsional tahun 2024 yang memang bisa menjadi bahan rujukan bagi kepegawaian untuk melihat resume atau ikhtisar sari daripada ketentuan-ketentuan di jabatan fungsional. Tentu kedua buku ini masih jauh daripada sempurna. Tentu kami mengharapkan saran membangun untuk penyempurnaan buku-buku kami terkait
pembinaan jabatan fungsional, baik itu buku panduan teknis maupun buku profil jabatan fungsional ke depan. Mungkin demikian, tentu dalam pembinaan jabatan fungsional ini kami tidak dapat melakukannya hanya BKN saja, atau hanya BKN dan Menpan saja, atau hanya Menpan saja, tapi tentu dalam pembinaan jabatan fungsional ini supaya lebih optimal, lebih smooth pelaksanaannya di lapangan, tentu harus bersinergi ya, berkolaborasi, baik itu Menpan, BKN, kemudian instansi pembina dan instansi pemerintah pusat maupun daerah untuk terus mengoptimalkan pengelolaan manajemen jabatan fungsional ini menjadi lebih baik saat ini dan ke depan. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan bisa dipahami bersama, dan apabila masih ada hal-hal yang mungkin perlu didiskusikan, Bapak Ibu bisa mampir ke PTSP ataupun ke Direktorat Jabatan ASN. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dan saya kembalikan ke Bu Mirna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.